Baik, Assalamualaikum ya warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang ada di rumah, kembali lagi ya dengan Bapak di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tetap jaga kesehatan kalian gitu ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana kita akan mempelajari ya kebahasaan dari sebuah novel. Dari pertemuan kemarin anak-anak sudah memiliki gambaran apa saja ya novel yang sudah kalian baca. Bapak telah mempelajari, mengevaluasi pekerjaan kalian kemarin. Banyak novel yang menarik ya dari yang anak-anak baca ya, dimana kalian bisa menemukan sebuah analisis berupa tokoh, kemudian gitu ya, ada pesan yang bisa kalian ambil ketika kalian melalui proses membaca. Di pertemuan kemarin, anak juga sudah mempelajari ya mengenai unsur intrinsik dan juga ekstrinsik dari sebuah novel. Nah, anak-anakku di pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Kalau kemarin ada unsur-unsur intrinsik gitu ya, ada apa saja ya kemarin? Ada tema, kemudian tokoh, ada sudut pandang, ada gaya bahasa, ada alur, ada amanat ya yang bisa kalian ambil dari sebuah novel yang kalian baca. Kemudian yang unsur ekstrinsiknya juga bisa kalian menganalisis dari biografinya pengarang. Kemudian juga kalian bisa menganalisis dari adanya nilai-nilai yang dihadirkan oleh pengarang, dan itu merupakan unsur-unsur ekstrinsik ya dari sebuah novel atau karya sastra. Anak-anakku, pada hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar mengamati gaya bahasa. Gaya bahasa di sini adalah bagaimana sebuah gaya, style, majas yang dihadirkan oleh penulis dalam sebuah novel. Nah, ini adalah ciri khas ketika kita makan bakso gitu ya. Kita berikan sebuah analogi bagi anak-anak. Bakso itu ada karakteristiknya gitu ya. Ada misalkan ada tahu ya, ada kuah gitu ya, ada mie, ada ya tentu baksonya itu sendiri yang berbentuk bulat. Nah, novel di sini karakteristik yang lain itu adalah gaya bahasa. Ini adalah stylenya. Kalau nggak ada gaya bahasa itu kurang menarik gitu ya. Tentu anak-anakku masih ingat ya dengan gaya bahasa mungkin kalian ketika belajar di SMP atau di SD bahkan gitu ya. Kalian atau di kelas 1 atau kelas 2 mungkin sempat disinggung. Kita akan mempelajari kembali tentunya lebih mendalam gitu ya. Dan Bapak akan memberikan trik jitu karena gaya bahasa ini mencangkup banyak macam, banyak jenis, dan Bapak akan mengajak kalian memahami dengan mudah gitu ya. Jadi gaya bahasa itu sebenarnya apa saja gitu ya cakupannya gaya bahasa itu. Ada yang tahu anak-anakku semuanya di rumah? Oke, yang pertama itu ada gaya bahasa perbandingan. Jadi perbandingan ini digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek yang lainnya. Ada banyak contoh yang Bapak akan berikan kepada kalian pada channel YouTube ini. Jadi anak-anakku semuanya, anak-anak bisa mencermati peta konsep yang sudah Bapak buat. Peta ini merupakan dari mulai jenis gitu ya, deskripsinya, kemudian ada contoh dan juga keterangan. Anak-anak bisa mengamati ini semua nanti di PowerPoint yang Bapak lampirkan di classroom gitu ya. Jadi kegiatan kita hari ini, anak-anakku berproses untuk memahami terlebih dahulu konsep yang Bapak berikan. Caranya nanti anak-anakku cukup memberikan sebuah cara belajar berupa kata kunci. Jadi misalkan ini ada jenis ya, ada gaya bahasa ini. Personifikasi. Anak-anak nanti membuat kata kunci dalam bentuk tabel seperti ini. Misalkan ya, kata kuncinya apa? Benda mati. Tulis saja kata matinya. Kemudian ditulis saja kata matinya ini ya. Oke. Kata matinya di sini.
kemudian ada kata hidup kalian gabungkan. Jadi kata mati sama dengan kata hidup. Jadi personifikasi itu gaya bahasa yang membandingkan antara benda mati seolah-olah hidup. Mungkin anak-anakku pernah mendengar sebuah lagu gitu ya, rumput yang bergoyang ya, pernah ingat nggak? Nah, rumput yang bergoyang itu ada kutipan dari sebuah lagu. Saya ambil contoh saja, Ebit GAD ya kalau nggak salah itu lagunya. Itu rumput yang bergoyang misalkan. Rumput apa kira-kira bergoyang? Tidak. Rumput itu benda mati. Dalam artian tidak selayaknya hidup seperti manusia. Kemudian diibaratkan rumput itu bergoyang. Tentu kan ini adalah benda yang mati seolah-olah menjadi hidup. Contoh yang lain, misalkan di sini ada kata kasur. Kasur dan bantal ya, melambai-lambai. Melambai-lambai ya. Apakah kasur dan bantal melambai-lambaikan tangan gitu ya pada kalian? Tidak. Jadi kasur dan bantal ini adalah benda mati yang seolah-olah menyapa seperti manusia. Nah, ini adalah contoh. Anak-anakku bisa menerapkan ini. Jadi nanti anak-anakku bisa membuat kata kunci untuk memudahkan anak-anak memahami dari gaya bahasa perbandingan yang sebanyak ini untuk kalian terapkan. Gitu ya, paham ya? Jadi silakan selanjutnya bisa kalian lakukan pengamatan sendiri dan analisis sendiri di poin-poin yang selanjutnya. Kemudian yang kedua, anak-anakku semuanya, ada gaya bahasa sindiran. Kalau kalian menyindir, misalkan itu ya, tidak secara langsung bisa menggunakan gaya bahasa yang kita pelajari. Tapi tidak bermaksud untuk mengajak berbuat jahat gitu ya. Tapi kita belajar mengenai gaya bahasa sindiran yang tujuannya untuk menyindir seseorang ya, atau perilaku atau kondisi fenomena yang terjadi di sekitar kita. Ini menarik sekali. Coba kita amati di sini ya. Ada ironi, ada sinisme, dan juga sarkasme. 3 poin penting. Anak-anak, sekali lagi seperti yang saya sampaikan tadi ya, pahami kata kuncinya. Ironi yang pertama. Kenapa kok ironi di sini? Apa kata kuncinya? Ya, sindirannya halus. Sindirannya halus sekali ya. Pintar sekali ya kamu nak, sampai tidak naik kelas. Wow, ini dengar saja ini sepertinya halus ya, tapi ketika dicerna baik-baik begitu luar biasa gitu ya. Kata pintar sekali sebetulnya adalah kalimat sindiran berupa kebodohan ya. Jadi sindirannya halus gitu ya, pintar sekali ya, sampai tidak naik kelas. Nah, ini adalah contoh gaya bahasa ironi. Kemudian sinisme, sarkasme adalah tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi lagi. Ada itu ya, lebih kasar gitu ya. Kata kuncinya lebih kasar. Kemudian yang terakhir adalah sangat kasar. Ini adalah contoh-contoh kata kunci yang bisa kalian pelajari. Lengkap dengan contohnya, anak-anak bisa mempelajari sendiri. Dan ini trik untuk kalian bisa mudah memahami gaya bahasa. Kita lanjut gitu ya di poin yang selanjutnya. Ada gaya bahasa apa di sini ya? Oke, penegasan. Kalau tadi sindiran, ini penegasan. Jadi menegaskan ya, pembaca dari sebuah fenomena atau ujaran yang berupa kejadian yang disampaikan. Kita ambil contoh yang pertama ya, pleonasme. Pleonasme di sini ya, kata-kata sama sehingga terkesan tidak efektif, namun tujuannya memang untuk menegaskan suatu hal. Oke, kita ambil contoh di sini. Valiska ya, melihat perkelahian itu dengan mata kepalanya sendiri. Ada kata melihat, kurang tepat ya coretan Bapak. Oke, kata-kata melihat dan juga mata kepalanya. Ini adalah contoh ya penegasan yang seharusnya digunakan oleh pengarang untuk membuat keindahan dari sebuah bahasa yang digunakan. Jadi seolah-olah menegaskan, saya melihat perkelahian itu dengan mata kepala saya sendiri. Wow, ini kan luar biasa gitu ya. Nah, contoh lain mungkin anakku bisa mengembangkan sendiri. Saya naik ke atas gitu ya. Kalau ada kata naik, tentunya ya ke atas gitu ya. Nggak mungkin saya naik ke bawah. Nah, ini adalah contoh pleonasme. Pleonasme dari gaya bahasa yang terkesannya itu tidak efektif. Sebenarnya bisa diucapkan dengan satu kata saja, tapi pengarang menciptakan itu dengan tidak efektif.
Ya memang ini gaya bahasa, memang stylenya seperti itu. Seolah-olah ada yang ingin disampaikan berupa penegasan sampai seperti itu gitu ya. Jadi penggunaan kata mata saja sudah cukup jelas sebenarnya gitu ya. Kalau dilihat dari konteks ini melihat dengan itu ya. Tetapi di sini kan ditambah kata kepala gitu ya untuk menegaskan suatu hal. Ini adalah pleonasme. Jadi anak-anak bisa memahami itu di rentetan yang selanjutnya. Kemudian yang selanjutnya ini kita akan belajar mengenai gaya bahasa terakhir ya, pertentangan, mohon maaf. Pertentangan di sini adalah kata kias yang bertentangan dengan maksud asli ya. Jadi fenomenanya adalah bertentangan. Oke, kita lihat peta konsepnya di sini. Ada paradoks, hipotez, antitesis ya. Ada contoh-contoh tersebut anak-anak bisa mengambil gitu ya. Mengambil contoh di sini ya. Pertentangan ya, ada contoh keramaian. Oke, keramaian ada kata sepi. Oke. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya adalah situasi sebenarnya kebalikannya. Jadi bisa aja kalian tuliskan kata kebalikannya gitu saja ya. Jadi ada contoh, di tengah keramaian aku masih merasa sepi. Ini kan aneh, bertentangan ya, bertentangan dengan konsep yang ada di peristiwa yang disampaikan. Ya di tengah pesta ya yang ramai itu aku merasa sepi. Jadi orang di sini menggambarkan bagaimana di tengah keramaian pun seorang itu bisa merasakan sepi. Di sepi dan ramai adalah suatu kondisi yang bertentangan gitu. Jadi ini adalah gaya bahasa yang menarik, membuat pembaca itu merasa luar biasa. Karyanya orang ini memberikan sebuah inspirasi ya bagi kita untuk mengenali gaya bahasa yang mampu membuat pembaca itu merasa terhibur, sangat terkesan dengan karya yang diciptakannya. Jadi seperti itu. Jadi anak-anakku silakan berproses gitu ya. Anak-anak, kegiatan yang harus dilakukan hari ini yang Bapak sampaikan adalah mencermati gaya bahasa yang tadi ya gitu ya. Kemudian membuat resuman berupa tabel dengan kata kunci, bukan pengertian panjang, lengkap dengan contohnya. Jadi nomor, kemudian gaya bahasanya apa, kata kuncinya apa, kemudian satu contoh saja. Pengembangan dari perbandingan, penegasan ya, sindiran dan juga pertentangan. Kemudian seperti biasa dikumpulkan ya anak-anak, dan tentu ini adalah proses. Bapak tidak memberikan sebuah materi saja, akan tapi anak-anak juga menggali itu semuanya di rumah masing-masing, karena saya tidak mau menganggap kalian itu seperti gelas kosong yang kemudian saya isi air seperti itu, tidak ya. Tapi anak-anak yang menjadi pelakunya sendiri, anak-anak menggali sumbernya sendiri, kemudian anak melakukan sendiri, karena pembelajaran terbaik adalah sebuah pengalaman. Pengalamannya apa? Ya itu tadi, membuat kata kunci, peta konsep dari gaya bahasa. Semoga hari ini bermanfaat ya anak-anakku semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Nah ini adalah contoh yang bisa kalian gunakan untuk perbandingan dulu gitu ya. Ada ya subjenisnya, ada hiperbola, kata kuncinya apa? Berlebihan. Bisa menggunakan koper itu beratnya 1 ton ya, misalkan seperti itu. Bisa dilanjutkan sampai bawah sampai selesai gitu ya. Jadi anak-anakku bisa ambilkan contoh saja di sini terakhir sebagai penguat gitu ya pembelajaran hari ini. Di gaya bahasa yang kalian pelajari tadi, jadi perbandingan, gayanya jenisnya perbandingan, macamnya itu adalah personifikasi, kata kuncinya adalah mati hidup, ya rumput itu pada bergoyang-goyang. Oke, itu yang dapat Bapak sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam buat keluarga di rumah. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.